Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Syafikri dengan NIM 23070265357. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah termodinamika terapan. Saya dari kelas B, Teknologi Pap dan Kertas angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab dua soal pertanyaan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Adapun soal yang pertama, gas ideal yang awalnya pada suhu 600 Kelvin dan tekanannya itu 10 bar mengalami siklus mekanis reversibel 4 langkah dalam sistem tertutup. Nah, pada langkah 1 dan 2 tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar. Pada langkah kedua sampai ketiga, tekanan tersebut menurun pada volume konstan menjadi 2 bar. Nah, pada langkah 3 hingga 4, volume ini menurun pada tekanan yang konstan. Dan pada langkah 4, kembali ke 1, gas kembali secara adiabatik dan seperti kembali keadaan yang awalnya. Selanjutnya, adapun yang dapat kita ketahui pada soal ini yaitu P1-nya ini atau tekanannya ini 10 bar. Adapun T1-nya itu 600 Kelvin, P2-nya itu 3 bar, P3-nya 2 bar, dan R-nya itu kita dapat 8,135145 Joule per mol. P-nya kita dapat sebesar 28,47 Joule per mol. CV-nya kita dapat 20,34 Joule per mol. Adapun yang ditanya pada soal kali ini yaitu sketsa siklus pada diagram PV. Selanjutnya kita disuruh kita melakukan perhitungan terhadap T2, T3, P4 dan T4. Lalu kita juga diperintahkan untuk mencari tentu Q, W, delta U dan delta H untuk setiap langkah siklus. Dari pernyataan soal tadi, adapun diagram yang dapat dibikin seperti ini. Adapun proses 1 ke 2 ini merupakan proses isotermal. Selanjutnya 2 hingga ke 3 itu adalah proses isokorik. 3 ke 4 itu terjadi proses isobaris, dan 4 ke 1 itu terjadi proses adiabatis atau kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan T3. T3 ini kita menggunakan rumus yaitu P3 dikali T2 dibagi dengan P2. T3 sama dengan 2 bar, tekanan 2 bar tadi kita kali dengan 600 Kelvin. Selanjutnya kita bagi dengan 3 bar atau P2-nya ini. Didapatkan nilai T3 ini sebesar 400 Kelvin. Lalu kita mencari perhitungan untuk mendapatkan T4. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu T1 dikali P1 per P4, sehingga didapatkan T4 itu 600 Kelvin dikali dengan 10 bar per 2 bar pangkat 1-14 dibagi 1,4, sehingga kita dapat hasil dari T4 ini 378,83 Kelvin. Selanjutnya kita mencari langkah 1, proses 1-2 nya yaitu isotermal. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu Q sama dengan W min RT ln P kurang 2 dibagi P1, sehingga kita dapat hasilnya itu 5,876,23 Joule per mol. Selanjutnya kita mengerjakan proses 2-3 yaitu proses isokorik, di mana Q-nya ini kita dapat sebesar min 4,068 Joule per mol. Sedangkan delta H-nya ini kita menggunakan rumus Cp dikali delta T. Kita mendapatkan hasilnya ini 0. Selanjutnya langkah proses 3 sampai 4 atau proses isobaris, di mana delta U-nya kita dapat sebesar min 430,60 Joule per mol. Selanjutnya Q, kita mendapatkan nilai Q atau delta H nya ini sebesar min 602,71 J per mol.
Selanjutnya kita mencari W. Pada perumusnya ini Q dikurang delta U. Didapatkan hasil sebesar 172,11 Joule per mol. Selanjutnya kita menjelaskan proses 4 hingga ke 1 atau proses adiabatis. Di sini kita mendapat delta U ini sebesar 498,60 Joule per mol. Delta H-nya kita dapatkan sebesar 6,296,71 Joule per mol. W-nya ini kita dapatkan sebesar atau Q-nya ini kita peroleh sebesar nilainya 0. Adapun keseluruhan proses dari soal yang pertama, kita mendapatkan Q-nya sebesar 5,269 Joule per mol. Kita mendapatkan nilai W-nya sebesar 205,52 Joule per mol. Kita mendapatkan delta U-nya 0. Kita juga mendapat delta H-nya 0. Adapun soal kedua, yaitu suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,15 Kelvin dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanannya itu 100, mengalami proses siklus dalam suatu sistem tertutup, yaitu dalam proses reversible mekanis. Gas tersebut pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 tekanannya, kemudian didinginkan pada tekanan konstan yaitu 500 hingga 303,15 Kelvin dengan suhu 30 derajat Celcius, dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversible dengan efisiensi yang dimiliki yaitu 80% dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang sesuai. Kemudian hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklus. Adapun data CP-nya itu 7/2R dan CV-nya 5/2R. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa T1-nya ini 303,15 Kelvin. P1-nya ini 100, ya ini 1 bar. P2-nya ini 500, ya ini 5 bar. P3-nya itu 500 dan 5 bar. T3 ini diperoleh 303,15 Kelvin. Efisiensi inversible-nya ya ini 80%. R-nya 8,314 Joule per mol. CP-nya kita peroleh sebesar 29,099 Joule per mol. CV-nya kita peroleh sebesar 20,785 Joule per mol. Adapun yang ditanya pada soal ini yakni Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklusnya. Adapun grafik dari soal atau pertanyaan tersebut ialah sebagai berikut. Pada proses pertama menuju ke yang kedua, ini terjadi proses adiabatis. Proses kedua menuju ketiga ini proses isobaris, dan proses 3 ke 1 ini adalah terjadi proses isotermal. Perhitungan untuk mendapatkan T2, kita menggunakan rumus T1 dikali P1 per P2 pangkat 1 kurang Y dibagi Y. Kita mendapatkan nilai T2 nya ini 480,13 Kelvin. Adapun langkah 1 hingga 2 yaitu langkah proses adiabatis. Kita mendapatkan delta U nya sebesar 3677,64 Joule per mol. Kita mendapatkan delta H nya sebesar 5148,34 Joule per mol. Kita mendapatkan W nya ini sebesar min 3,677,64 Joule per mol. Sedangkan Q nya kita mendapatkan nilainya 0. Selanjutnya langkah kedua ketiga atau proses isobaris. Pada proses isobaris kita mendapatkan nilai delta U nya sebesar min 3,677,64 Joule per mol. Karena kita menggunakan rumus CV dikali sama delta T. Selanjutnya kita mendapatkan nilai Q sama dengan delta H nya ini sebesar min 5,148,34 Joule per mol. Selanjutnya nilai W. Kita mencari nilai W ini dengan menggunakan rumus Q dikurang delta U. Mendapatkan nilai sebesar min 1,470,7 Joule per mol. Selanjutnya kita akan mengerjakan langkah 3 ke 1 atau isotermal. Kita mendapatkan nilai Q sama dengan W, ya ini sebesar
min 4,056,41 Joule per mol. Delta H-nya kita peroleh 0 dan delta U-nya kita peroleh juga 0. Adapun keseluruhan proses dari soal yang kedua tadi ialah kita mendapatkan nilai Q sebesar min 9204,75 Joule per mol. Kita mendapatkan nilai W-nya sebesar min 9,204,75 Joule per mol. Kita mendapatkan nilai delta U-nya sebesar 0 Joule per mol dan kita mendapatkan delta H-nya 0. Selanjutnya langkah 1 hingga 2 atau adiabatis yang bekerja dengan efisiensi 80%. Kita menggunakan rumus W sama dengan min 3 677,64 kita bagi dengan 0,8 diperoleh hasil min 4,597,05 Joule per mol. Selanjutnya total panas dalam proses ini. Kita menggunakan rumus Q sama dengan delta U ditambah W 377,64 dikurang dengan 4,597,05 didapatkan hasil min 919,41 Joule per mol. Selanjutnya langkah kedua hingga ketiga yaitu langkah isobaris dengan kerja dengan yang efisiensinya 80%. Kita mendapatkan W-nya sebesar 1838,38 Joule per mol. Total panas dalam proses ini kita dapatkan sebesar min 5516,02 Joule per mol. Selanjutnya kita akan menjelaskan proses kerja dengan efisiensi 80%, yaitu proses isotermal, langkah 3 ke 1. Kita mendapatkan W-nya sebesar 1838,38 Joule per mol. Total panas dalam proses ini kita mendapatkan min 5,516,02 Joule per mol. Adapun keseluruhan proses, total panas yang dipindahkan dalam siklus ialah Q sama dengan min 919,41 kita kurang dengan 516,02 kita tambah dengan 3245,13 didapatkan hasil sebesar min 3,192,29 Joule per mol. Adapun total kerja dalam siklus proses ini yakni didapatkan sebesar min 3,192,29 Joule per mol. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.